Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Rizkyarti dari kelas 11 MIPA 6. Akan menjelaskan mengenai pemanasan global. Apa itu pemanasan global? Pemanasan global adalah kondisi peningkatan suhu rata-rata permukaan bumi akibat konsentrasi gas rumah kaca yang berlebihan. Pemanasan global tidak dapat dilepaskan dari fenomena pencemaran udara di dunia. Volume peningkatan gas karbon dioksida dan gas rumah kaca lainnya yang dikeluarkan oleh pembakaran bahan bakar fosil, pembukaan lahan, pertanian, dan aktivitas manusia lainnya diyakini sebagai sumber utama dari pemanasan suhu global selama terjadi 50 tahun. Penyebab pemanasan global: A. Meningkatnya gas karbon monoksida dari kendaraan bermotor. Efek kendaraan bermotor sangat berpengaruh bagi pemanasan global karena gas yang dikeluarkan oleh kendaraan bermotor adalah gas karbon monoksida yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia, serta gas karbon monoksida juga menyebabkan efek rumah kaca. Yang kedua, efek rumah kaca. Penyebab efek rumah kaca adalah akibat efek panas yang dipantulkan ke permukaan bumi yang terperangkap oleh gas-gas yang ada di lapisan atmosfer sehingga mengalami pemberhentian dan tidak dapat diteruskan kembali keluar angkasa. Akibatnya, panas cahaya matahari tersebut akan dipantulkan kembali ke permukaan bumi. Yang ketiga, gas buang dari industri. Gas buang dari industri adalah penyebab efek rumah kaca yang berpengaruh juga dengan kehidupan makhluk hidup, karena dapat menyebabkan pencemaran udara yang disebabkan oleh asap pabrik yang berlebihan. Karena asap pabrik mengeluarkan gas berupa karbon dioksida, gas karbon monoksida, gas metana, dan yang lainnya. D. Penggunaan CFC yang tidak terkontrol. CFC, chlorofluorokarbon, adalah penyebab pemanasan global yang sifatnya masih bisa ditangani. CFC merupakan bahan kimia yang digabungkan menjadi sebuah bahan lalu digunakan sebagai alat untuk memproduksi peralatan rumah tangga. CFC biasanya terdapat pada kulkas, AC, dan yang dapat menimbulkan pemanasan global. E. Luas hutan yang semakin menurun. Luas hutan yang semakin menurun juga menyebabkan pemanasan global, karena seringnya ada pembakaran hutan yang secara liar membuat lahan hutan semakin berkurang. Karena hutan yang berperan penting sekali untuk makhluk hidup, hutan merupakan paru-paru dunia. F. Polusi kendaraan dari bahan bakar bensin. Nah, gas karbon dioksida inilah yang berpengaruh sekali dalam pemanasan global, karena gas karbon dioksida merupakan gas yang menangkap cahaya panas sehingga tidak bisa disalurkan kembali keluar angkasa. Pengaruhnya memberikan dampak tidak baik bagi kesehatan karena banyaknya polusi di lingkungan yang penduduknya mayoritas tinggal di pinggir jalan raya. G. Borosnya pemakaian listrik. Boros menggunakan listrik juga dapat menyebabkan pemanasan global, karena adanya penguapan pada listrik jika listrik terlalu sering digunakan. Seharusnya pemakaian listrik digunakan secara efisien, sesuai dengan keperluan sehingga tidak menyebabkan pemanasan global. Walaupun tidak terlalu berpengaruh, namun bisa menambah gas karbon dioksida, cepat terjadi pemanasan global. H. Konsep rumah modern. Konsep rumah modern akan menyebabkan pemanasan global. Karena perkembangan di dunia ini semakin berkembang, manusia lebih memilih untuk mendesain rumah yang banyak terdiri dari kaca. Hal ini menyebabkan cahaya matahari akan memantul ke udara lagi, sehingga hal tersebut dapat menimbulkan efek rumah kaca. Pembakaran sampah secara berlebihan. Pembakaran sampah secara berlebihan setiap hari yang dilakukan juga dapat menyebabkan pemanasan global. Pembakaran sampah yang terkadang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab dengan sampah yang sudah dibakar ditinggalkan begitu saja.
Hal ini dapat menimbulkan gas metana yang akan menangkap panas sehingga karbon dioksida akan sulit untuk menghasilkan oksigen. Akibat dari pemanasan global. 1. Mencairnya gletser akan menciptakan banyak masalah bagi manusia dan hewan. Salah satunya adalah kenaikan permukaan laut. Seiring meningkatnya pemanasan global, permukaan laut akan naik sehingga berpotensi menyebabkan banjir. Yang kedua, perubahan iklim. Pola cuaca yang tidak teratur telah mulai menunjukkan efek pemanasan global tersebut. Peningkatan curah hujan dalam bentuk hujan telah diketahui di daerah kutub dan gurun. Meningkatnya pemanasan global akan menyebabkan lebih banyak penguapan yang akan menyebabkan lebih banyak hujan. Hewan dan tumbuhan tidak dapat mudah beradaptasi dengan meningkatkan curah hujan. Yang ketiga, meningkatnya frekuensi badai. Ketika suhu lautan naik, angin topan dan badai lainnya cenderung menjadi lebih kuat. Dengan meningkatnya pemanasan global, air di laut memanas yang akan memanaskan udara di sekitarnya sehingga menciptakan angin topan. Rusaknya ekosistem laut. Kondisi terumbu karang dunia terus berkurang dan rusak akibat pemanasan global. Sekali terumbu karang terpengaruh, seluruh ekosistem yang berkembang menjadi usang, termasuk penurunan sektor perikanan. Solusi untuk mengurangi pemanasan global. Yang pertama, menerapkan reduce, reuse, dan recycle. Reduce, reuse, dan recycle adalah langkah sederhana untuk mengurangi pemanasan global. Reduce adalah kegiatan menggunakan produk kemasan, terutama plastik, seminimal mungkin. Langkah ini juga dapat membantu mengurangi pemborosan. Reduce juga dilakukan dengan membeli produk yang dapat digunakan kembali, alih-alih yang sekali pakai. Reuse adalah langkah menggunakan kembali benda-benda bekas seperti kantong plastik atau botol plastik. Sedangkan recycle adalah kegiatan mendaur ulang bahan yang sudah tidak terpakai menjadi berguna lagi. Yang kedua, kurangi penggunaan AC. Selagi planet kita memanas, menggunakan dan memproduksi peralatan pendingin udara memperburuk perubahan iklim. Senyawa organik hidrofluorokarbon adalah pendingin utama yang digunakan dalam unit pendingin udara. AFC adalah gas rumah kaca yang jauh lebih kuat daripada karbon dioksida. Selain itu, unit perdagangan pendingin udara menggunakan listrik yang bergantung terutama pada bahan bakar fosil untuk menghasilkan tenaga. Yang ketiga, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor pribadi. Mengurangi berkendara dengan kendaraan pribadi berarti sedikit mengurangi emisi. Selain menghemat bensin, berjalan kaki dan bersepeda adalah bentuk olahraga yang menyehatkan. Kamu juga bisa memanfaatkan angkutan umum atau menggunakan kendaraan bersama-sama. Jika terpaksa mengemudi, pastikan menggunakan mobil atau motor yang berjalan efisien. Misalnya, menjaga agar ban terus berkembang dengan baik dan dapat meningkatkan jarak tempuh hingga lebih dari 3%. Yang keempat, beli barang hemat energi. Peralatan rumah sekarang hadir dalam berbagai model yang hemat energi, sebut saja lampu LED, yang dirancang untuk memberikan cahaya yang tampak lebih alami dengan menggunakan energi yang lebih sedikit daripada bola lampu yang standar. Beberapa produk elektronik seperti AC dan mesin cuci juga banyak tersedia dalam bentuk energi. Hindari produk yang dikemas dengan kemasan berlebih, terutama plastik dan kemasan yang tidak dapat didaur ulang. Sekian materi yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.